Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Fauzi dengan nomor induk mahasiswa 2108102090. Program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas C. Saya di sini akan mengumpulkan tugas mata kuliah Madhol Ilmi Al-Lughah dengan dosen pengampu Bapak Erpan Gojali, MSI. Kita masuk ke tinjauan umum bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi salah satu dari 6 bahasa Persatuan Bangsa-Bangsa atau di dalam PBB, selain dari bahasa Cina, Perancis, Inggris, Spanyol, dan Rusia. Pada tanggal 18 Desember 1973 telah menetapkan bahwa bahasa Arab menjadi bahasa internasional. Dan oleh karena itu kita sering mendengar pada tanggal 18 Desember yaitu diperingati sebagai Hari Bahasa Arab di sedunia. George Weber, seorang ahli bahasa, mendapatkan bahasa Arab di peringkat kelima sebagai bahasa terbesar dan berpengaruh di dunia di antara bahasa-bahasa manusia yang lain. Hal ini berdasarkan formula yang dikembangkan. Yang pertama yaitu jumlah penuturan utama, jumlah penuturan sekunder, jumlah dan populasi negara yang menggunakan bahasa. Jumlah penggunaan bahasa tersebut yaitu internasional dalam bidang-bidang utama seperti pengetahuan, diplomasi, dan lain-lain. Yang kelima, kekuatan ekonomi negara-negara menggunakan bahasa tersebut. Selanjutnya, pretisme kebahasaan dalam sosial atau sastra bahasa. Bila ditinjau berdasarkan genealogi bahasa, maka bahasa Arab menjadi sebuah filum atau kelompok besar, yaitu bahasa Afro-Asiatik, atau kita bisa disebut juga sebagai filum Aprasin. Aprasiatik. Ada juga ragam bahasa Arab. Yang pertama yaitu bahasa Arab klasik, atau kita sering sebut yaitu Al-Lughatu Al-Arabiyah Aturasiyah. Bahasa Arab klasik ini dipahami sebagai bahasa yang dikembangkan sebagai bahasa varietas atau suku Baduy pada bangsa Arab. Dicatat dalam puisi pra-Islam menurut Person. Karena di dalam Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki posisi yang sakral. Yang dimana Muslim di Indonesia itu hanya bukan di Arab saja, tetapi di seluruh dunia. Teks Al-Quran memiliki kosakata yang kaya, struktur morfologi, dan pola sintaksisnya pun beragam. Gaya bahasanya sangat fasih sehingga menjadi pembeda dari teks Arab klasik lainnya. Yang kedua yaitu dialek. Tipe ini adalah bahasa keseharian masyarakat Arab yang digunakan dalam konteks informal. Jadi digunakannya dalam bentuk informal, bukan formal, seperti kehidupan sehari-hari dan yang lainnya. Bahasa ini bukan bahasa formal, tentu bukan digunakan sebagai bahasa yang formal, secara alami sebagai bahasa ibu. Dialek-dialek sebagai bahasa dimensi tetapi utama berkenaan dengan faktor geografi dan sosial. Yang ketiga yaitu bahasa Arab baku dan standar. Bentuk bahasa yang merujuk pada jenis bahasa yang terstandarisasi dan baku secara penggunaannya oleh penutur bahasa Arab. Digunakan di kalangan penutur bahasa Arab yang terdidik di dalam institusi formal seperti pendidikan, literasi, dan yang lainnya. Lazim juga disebutkan bahasa ini disebut sebagai Al-Lughah Al-Fusah. Secara singkat disebut juga Fusah, atau beberapa sebutan lain sebagai Arab Fusah di antara standar Arabic atau SA. Formal spoken Arabic dan yang lainnya. Perbedaan antara MSA dan bahasa Arab klasik adalah kosakata dan gaya bahasa Arab klasik yang sepanjang sejarah sangat konservatif dalam sintaksis dan
fonologinya atau tata bunyi. Dan hampir ketika berubah dalam 4 abad terakhir, pembeda keduanya hanya pada pola gaya bahasa dan masa penggunaannya. Karakteristik bahasa Arab, yaitu yang pertama fonologi, ditinjau dari aspek fonetik atau bunyi bahasa. Di dalam bahasa Arab terdapat 6 bunyi vokal yang diwujudkan baik dalam formal pendek dan panjang. 3 vokal tersebut adalah A, I, U. 3 bunyi vokal tersebut disimbolkan pada tanda fathah untuk vokal A, kasroh untuk vokal I, dan doma untuk vokal U. Untuk vokal panjang disimbolkan dengan huruf-huruf yang disebut dengan harfu mad, yaitu alif, waw, dan ya. Bahasa Arab standar memiliki 28 konsonan Arab, sedangkan Arab klasik memiliki 29 konsonan dengan memasukkan huruf alif sebagai bunyi konsonan. Berikut adalah 28 konsonan bahasa Arab yang menyimbolkan 28 ini, yaitu hamzah, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, roja, sa, sha, so, do, to, do, a, ain, ghin, fa, ko, kaf, lam, mim, nun, waw, ya. Bangsa dan bahasa Arab. Yang pertama yaitu bangsa Arab, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Arab Al-Baidah, atau bangsa Arab yang telah punah, yang tidak cukup data mendetail tentang sejarah mereka. Yang kedua yaitu Arab Al-Aribah atau Muta'aribah. Kelompok ini merupakan masyarakat Arab yang memiliki garis keturunan dari Ya'jub bin Ya'rub bin Qahtan, atau bisa disebutkan dengan Arab Qahtani, dari garis keturunan Himyar yang berasal dari negeri Yaman. Dari asalnya itu dari negeri Yaman, tetapi dengan garis keturunan Ya'jub ataupun keturunan Himyar. Yang ketiga yaitu Arab Muta'aribah atau kelompok dari keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikenal sebagai Arab Adnani yang berasal dari Hijaz. Yang kedua yaitu negeri Arab. Negeri Arab berdasarkan terminologi bangsa Romawi, yang dimana dibagi menjadi 3 kawasan yang mencakup wilayahnya yang luas, yang dimana istilahnya yaitu Semenanjung Arab. Pada saat ini yang pertama yaitu Arabia Pelik atau Beata, atau Al-Arabia Asyaidah, atau bangsa Romawi yang menyebutnya yaitu Arabia Pelis, lantaran iklim yang menyenangkan dan kekayaan produk hasil pertanian dan rempah-rempahnya itu terkenal. Yang kedua yaitu Arabia Petrea atau Al-Arabia Asy-Syahriyah atau Hajariyah. Saudi Petrea ini yang dimana mencakup pada wilayah sekarang yaitu Suriah, Yordania, Semenanjung Sinai, dan Arab Saudi bagian barat laut, yang dimana salah satunya menjadi sebuah provinsi yaitu dengan Petra sebagai ibu kotanya. Yang ketiga yaitu Al-Arabia Deserta atau Al-Arabia As-Sahrawiyah. Dalam bahasa Yunani kuno Arabia Eremos atau juga dikenal dengan Arabia Magna ataupun bisa disebut dengan Arabia Besar, menandakan interior gurunnya Semenanjung Arab. Dalam tanah ini dihuni oleh suku-suku nomaden yang sering menyerbu tanah yang lebih kaya seperti Mesopotamia dan Arabia Felix. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.